Dulunya RK gitu kan. Oh, sekarang jadi Pramdul. Berubah ya. Iya. Kenapa dengan Pak Haji itu? Kenapa Pak kok jadi Pramdul? Iya. Dia menghina Nabi, itu wakilnya si RK. Nah. Iya. Kok sampai segitu ya gue pikir gitu. Artinya ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah cukup lama tidak mengudara. Hari ini kita mau berbicara tentang satu isu penting yang selama ini tidak pernah kita bahas, yaitu Pilkada Jakarta. Oh, iya. Yang satu Ridho, yang satu menyala, yang satu lagi independen. Tapi belakangan yang jadi seru itu adalah pembahasan tentang yang tidak diunggulkan sejak awal Pramono Rano itu. Iya. Justru ya bisa dikatakan udah hampir diborong partai sama Ridho atau Ridwan Kamil Suswono ya. Suswono. Tapi belakangan ada situasi politik di Jakarta yang menurut saya itu ya fenomena juga ya. Yang tadinya tidak terlalu diunggulkan, tiba-tiba Pramono Bangdul itu menyalip Ridwan Kamil Suswono. Yeah. Fenomena apa nih, Bang? Iya. Nah, memang apa ya, kalau misalnya kita perhatikan Mas Pram sama Bang Dul di mana-mana balihonya menyala ya kan. Banyak gitu kan. Pokoknya sudah full lah di Jakarta. Dan di hasil survei terakhir juga Pram dan Dul juga ada di atas. Kemudian salah satu juga yang bikin mungkin agak kesandung pasangan Ridho ini, Ridwan Kamil Suswono, adalah pernyataan Mas Suswono nih tentang yang waktu di acara janda-janda di acara Bang Japar ya kan. Jadi pernyataan tersebut ya boleh jadi kemudian membuat ada rasa tergores kecewa, lah ya, tergores hati, kecewa hati, yang rata-rata Jakarta banyak umat Islamnya, Jakarta banyak masyarakat Betawinya. Pernyataan tersebut ya bikin kehilangan kepercayaan. Akhirnya saat ini posisinya pasangan Ridho ya di bawah pasangan Pram dan Dul. Mungkin ada faktor lain kalau yang abang lihat kira-kira. Ya mungkin faktor pertama itu kan kerja tim juga ya, menurut saya itu yang pertama. Bisa. Kerja tim, kemudian ya bisa dikatakan kan di awal-awal sebenarnya RK itu sudah ada resistensi yang cukup kuat dari masyarakat Jakarta gitu ya, dari supporter bola, dari penggemar Twitter gitu ya. Akibat cuitan-cuitan RK yang selama ini dianggap ya terlalu memandang sentimen terhadap warga Jakarta gitu ya. Nah terus yang kedua ya yang seperti abang sampaikan tadi, ya memang membawa-bawa isu agama itu belakangan sih dianggap terlalu norak gitu ya. Terlepas itu mau dianggap menghina atau penistaan atau merasa diri paling suci atau segala macam, di pilkada belakangan ini agak memang dianggap oleh masyarakat tuh sesuatu yang norak gitu. Ya itu mungkin salah penyebab. Tapi yang pasti, kalau menurut saya yang pasti adalah kerja tim itu yang cukup bagus ya. Bagaimana Pram Dul itu ya polanya memang lebih bagus dari yang dilakukan oleh RK. Kunjungan mereka terhadap masyarakat itu saya tonton tadi apa kabar Indonesia Pagi ya, nggak salah ya. Itu ada juru bicaranya Pram Dul itu bilang hasil dari laporan dari Bawaslu, yang paling banyak kunjungan ke masyarakat itu berkegiatan dengan masyarakat itu ya Pram dan Dul dibanding dari RK Suswono maupun si pasangan independen gitu. Artinya cara mainnya itu memang kalah RK. Dia terlalu elitis kalau menurutku ya, dia terlalu elitis. Dia terlalu percaya diri dengan koalisi yang ada. Makanya kalau kita lihat kan belakangan tuh berkunjung ke ke presiden, terus diposting, berkunjung ke mantan presiden Jokowi ya, lalu diposting. Ini kan polanya ini sebenarnya kan polanya elitis.
Berbeda dengan yang dilakukan oleh Pram, banyak kegiatan-kegiatan ya di Car Free Day, kegiatan konser-konser musik, kegiatan-kegiatan anak muda gitu. Iya, iya. Itu sangat mempengaruhi menurut saya. Apalagi kan ada salah satu apa itu TikToker lah ya atau konten kreator itu calon wali kota Bro Gamal itu. Iya. Dia menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dua calon ini memang rasional, memang yang paling pertama secara pengalaman birokrasi memang pengalaman yang cukup panjang gitu Pram ya. Terus yang kedua soal popularitas dan identifikasi kedekatan dengan masyarakat Jakarta, Dul itu memang dibanding yang lain-lain itu ya masih lebih melekat Dul meskipun ya banyak juga orang yang membahas wah itu kan nggak Betawi asli ada Padangnya gitu kan. Tapi kan mengidentifikasi dia itu masih lebih Jakarta dia dibanding yang lain-lain gitu saya gitu. Jadi makanya lebih klop lah di hati masyarakat Jakarta ya. Tapi ada kemungkinan 2 periode nggak nih Bang? 2 periode, 2 putaran. Ya menurut saya sih ada kemungkinan itu ya? ada. Karena kalau kita lihat surveinya kan belum ada yang di atas 50 ya. Belum ada benar. 50 plus 1 ya. Artinya mendekati 50 pun nggak ada kan surveinya. Jadi kemungkinan 2 putaran itu ada. Tapi ya kerja-kerja politik yang lain bisa jadi juga akan 1 putaran dengan Pram dan Dul gitu. Karena trennya naik terus kan. Karena biasanya kalau survei itu kalau dia udah turun, dia kemungkinannya turun terus. Untuk naik paling naik sedikit lah, enggak. Tapi kalau dia sudah naik, trennya itu pasti naik terus gitu. Kecuali kalau ada kecelakaan turbulensi politik ya, baik dari internal maupun dari eksternal. Tapi kalau dalam waktu yang lebih dekat seperti ini menurut saya itu enggak terlalu berpengaruh lagi. Jadi kemungkinan 1 putaran atau kalaupun 2 putaran pasti nomor 1-nya itu ya Pram Dul. Di tempat saya juga orang ngomong dulunya RK gitu. Oh, sekarang jadi Pram Dul. Berubah ya. Iya, dengan Pak Haji itu. Kenapa Pak kok jadi Pram Dul? Iya. Ah, dia menghina Nabi itu wakilnya si RK. Nah. Iya. Kok sampai segitunya gue pikir gitu. Artinya isu-isu sensitif seperti itu lebih cenderung masyarakat enek gitu, nggak terima gitu loh. Mau dia mengklaim diri lebih suci, mau mengklaim atau membawa sentimen-sentimen isu-isu seperti itu gitu. Cenderung masyarakat Jakarta nggak terima gitu. Mungkin karena bercermin ya di 2017 lalu ya. Mungkin ya di 2017 lalu kan itu masih kental ya. Kemudian pada akhirnya ya ada semacam luka lah ya, luka kolektif ya, memori kolektif masyarakat agak trauma dengan isu-isu itu gitu. Iya. Isu-isu apa ya? Mungkin bahasanya penistaan agama ya kan. Kemudian dilakukan lagi di 2024 ini bahkan oleh sosok kader yang merupakan orang agama sekali gitu kan. Tapi dia malah kepleset omongannya soal agama dan ya pasti masyarakat Jakarta yang hari ini memang sudah cukup apa ya, mungkin di antara wilayah-wilayah lain mungkin paling maju atau paling paling realistis, lebih rasional ya. Rasional realistis untuk cara pandangnya terhadap pilkada ya, hal-hal kecil seperti itu ya bisa menghilangkan rasa kepercayaan. Jadi wajar ketika hari ini pasangan Pram Dul elektabilitasnya naik. Jadi kalau Abang apa kira-kira gambaran yang tepat untuk menggambarkan pasangan RK dan Suswono ini atau pasangan Ridho ini sekarang? Menghadapi situasi ini, gambaran yang tepat atau kata-kata yang tepat untuk mereka. Apa kata-kata yang tepat ya, maksudnya gimana? Kalau saya ya ini kan ada situasi kan mereka ini sekarang nih harusnya kan mereka dari sisi partai politik, infrastruktur partai harusnya kan kuat ya. Betul. Kemudian kan PKS juga kan termasuk partai yang cukup kuat di DKI ya. Terus yang kedua partai pendukungnya cukup kuat, terdiri dari partai koalisi pemerintah ya. Tapi ada beberapa kader partai yang masuk dalam koalisi itu yang secara person keluar untuk mendukung Pram Dul gitu, justru keluar dari rombongan pendukung RK ini gitu. Nah, terus kemudian ada situasi lagi yang dari internal dia sendiri, masalah ya yang kita bahas tadi soal isu-isu sentimen atau isu-isu yang membawa narasi-narasi agama seperti itu ya. Akhirnya menyebabkan elektabilitasnya itu terjun bebas gitu ya, menurun lah ya. Nah, gambaran yang tepat dalam situasi ini RK ini atau RK Suswono ini apa? Atau pasangan Ridho ini? Menurut Abang apa? Kalau menurut saya itu kelimpungan. Jadi biasanya kan orang kelimpungan atau mau hanyut itu
Kalau orang mau hanyut tuh kan dia apa aja pun dipegang tuh kan, apa aja pun dipegangnya ya, untuk biar dia tidak hanyut. Mau kayu lapuk pun, mau busa pun mereka. Bisa jadi kalau memang saat ini posisinya begitu kan, kelimpungan, kebingungan gitu kan, kejepit pula ya kan, Iya. pada akhirnya Iya. mau ngapa-ngapain pun udah nggak dibatasi oleh lawan. Seperti Iya, karena kan bukan hanya persoalan di tim, karena di internal mereka berdua juga menimbulkan masalah. Yang paling pertama kan artinya produk awalnya sudah bermasalah. Pertama ya, soal RK bermasalah dengan beberapa tweetan-tweetan dia di sosial media. Iya kan? Iya. Terus yang kedua ya sentimen-sentimen ini ya, fans bola ini antara Persib dengan Persija. misalkan kan, yang mengidentifikasi selama ini RK Persib banget kan. Nah, yang ketiga ya itu tadi pernyataan dari wakil tadi yang hari ini menjadi ya semacam serangan balik kan terhadap mereka itu. Jadi kalaupun terjadi kegoncangan di internal, karena memang ngerasa ini barang nih masalah gitu loh, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi orang tidak lihat lagi program apa yang ditawarkan, seperti apa yang depan, orang sudah lihat di awal sih lu udah bermasalah sih gitu. Cuman karena harus pilihan politik aja begini. Jadi situasi-situasi ini kan banyak situasi yang harus dikonter sama mereka kan, mengkonter soal Twitter, mengkonter isu agama, mengkonter soal apa namanya supporter sepak bola. Iya. Nah, kelimpungan lah mereka mengkonter semua ini. Jadi maksudnya, jadi di produk yang dua ini juga ada masalah dari internal gitu, dari produknya. Jadi ada kesulitan pasti di timnya. Berbeda misalkan dengan Pram dan Dul, dia nggak ada masalah, nggak ada sentimen negatif yang terbangun sebelumnya. Ya dia datang dengan ya polos aja istilahnya, nothing tulus aja gitu, sehingga tidak terlalu banyak dia harus mengklarifikasi dan atau tidak terlalu banyak beban psikologi publik yang harus dia emban gitu. Ya, tinggal ngomongin programnya aja, tinggal cara menyampaikannya begar, mau cara anak muda, mau cara orang tua, mau cara artis-artis tua, mau cara artis-artis lawak kan, tinggal itu aja gitu. Dan makanya itu yang membuat saya bilang tadi itu ya kelimpungan RK sekarang. Iya. Ya paling kita lihat lah nanti ke depannya kan. Masih ada sekitar 20 harian lagi kan menuju hari pencoblosan. Mungkin mereka punya senjata-senjata lain untuk men-counter isu-isu ini. Ya semoga sih nggak ada yang kepleset lagi dari sisi mereka. Kalau nggak udah kelimpungan, hanyut, tenggelam udahlah. Lewat itu semua. Kalau udah ada lagi masalah-masalah tambahan. Ya teman-teman, Jakarta, daerah khusus Jakarta, DKJ adalah provinsi yang unik, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang rasional juga, masyarakat yang serba cepat juga, masyarakat yang ya bisa dikatakan pragmatis juga. Maka pendekatannya sih sebenarnya nggak bisa lagi hanya pendekatan gaya-gayaan di sosmed. Kalau datang dari daerah untuk menguasai Jakarta, dalam sejarah yang ada ya hanya Jokowi yang masih berhasil ya. Terus yang kedua, kalau bicara sejarah Jakarta, sepertinya kader Golkar belum pernah menang di Pilkada DKI. Jadi agak-agak lain nanti hasilnya ini. Atau apakah fakta itu akan tetap terjadi bahwa calon-calon partai Golkar atau kader Golkar yang bertarung di DKI Jakarta dalam Pilkada serentak atau dalam Pilkada pemilihan langsung, ya saya kira ya sejarah itu pasti tidak terbantahkan dengan munculnya Pram dan Dul. Kalau tadinya tidak ada putusan MK mungkin ya itu akan mulus tuh Kim Plus itu. Betul. Terima kasih teman-teman. Seperti apa pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Siap. Cheers.